Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi al-islam wa iltazama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidatan islamiyatan asasan li fikrati wal ahkama syar'iyatan miqyasan li amali wa masdaran li ahkami. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Allah atas risalah dan agama yang dia bawa. Pertama, mengucap bismillah, pembuka forum, mengharap ridha Allah agar dimudahkan dan kita diberi kelancaran dalam setiap urusan kita. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan suatu masalah yang sangat besar, masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ditambah dengan masalah-masalah lain, keruwetan-keruwetan yang lain yang terjadi di Indonesia khususnya. Virus COVID-19 menjadikan masyarakat terancam keselamatannya. Banyak aspek yang menjadi korbannya. Yang paling bisa dirasakan, sebut saja aspek ekonomi, aspek sosial, pendidikan, lebih-lebih kesehatan mereka. Di lain sisi, pemerintah dengan wacana pemindahan ibu kota barunya menjadikan kita berada dalam lingkaran dilema antara memilih keselamatan rakyat atau melanjutkan pemindahan ibu kota baru. Dan seharusnya pemerintah dalam hal ini lebih cermat dalam mengambil kebijakan, melihat urgensitas dari masalah-masalah yang terjadi, sehingga kebijakan yang diambil sesuai sasaran dan memang betul ditilik dari skala prioritas.
apapun masalahnya, baik itu pendidikan, kesehatan, bahkan pemindahan ibu kota sekalipun, semuanya hanya bisa terrealisasikan dengan kucuran uang atau biaya. Maka kembali lagi, agar pengalokasian biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sia-sia, maka pemerintah di sini harus mengaktifkan sensitivitasnya dalam memahami urgensi sebuah masalah yang kemudian berimbas pada pengambilan kebijakan. Banyak pihak mengatakan bahwa pangkal dari masalah yang kita alami sekarang, nasional maupun internasional, Indonesia khususnya, dunia umumnya, tiada lain dan tiada bukan merupakan buah dari penerapan sistem demokrasi. Maka kami mengangkat tema pada forum kesempatan ini adalah hidup dalam sistem demokrasi, rakyat menjadi korban. Telah hadir di antara kita Bung Arif sebagai pemateri yang nantinya akan menguraikan, akan memaparkan fakta-fakta konkret dan empiris dari data-data terkait keadaan terkini dari Indonesia dan dunia ini. Maka tanpa memperpanjang prolog lagi, langsung saja mari kita dengarkan bersama apa yang akan diuraikan oleh Bung Arif. Kepada Bung Arif, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Fadli selaku moderator telah membuka diskusi kita di kesempatan kali ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita memuji Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan beliau demi tersampaikannya Islam di seluruh muka bumi ini, hingga pun kita dapat merasakan nikmatnya berislam. Begitu. Baik Bung Fadli dan teman-teman, misal di kampus Anda ada sebentar lagi pemilihan ketua BEM. Ada 2 kandidat dan salah satu dari keduanya itu adalah keluarga Anda, yang menyebabkan besar kemungkinan ketika keluarga Anda ini terpilih, Anda bisa menduduki jabatan strategis di BEM atau di organisasi-organisasi lain di kampus Anda. Sementara kandidat yang satunya teman biasa yang
Anda tahu dia adalah orang pintar, dia layak untuk menjadi ketua BEM, bahkan lebih layak dari keluarga Anda ini. Tapi meskipun dia lebih layak sebenarnya dari segi keilmuan, dari segi skill, keluarga Anda ini tetap punya kelayakan di sisi lain, meskipun tidak selayak, keilmuannya tidak sebanding, tidak sederajat dengan kandidat yang satunya ya. Meskipun demikian tentu kita akan tetap memilih keluarga kita, karena di sana ada kepentingan. Sementara kandidat yang satu ya tidak ada kepentingan sama sekali kan. Selain dari kepentingan umum yang lainnya yang semua akan merasakan. Kemudian pertanyaannya sekarang, apa sesuatu di muka bumi ini yang berdiri tanpa kepentingan? Ada nggak kira-kira? Kemudian diskusi kita kali ini pasti ada kepentingan, ada latar belakang, ada tujuan. Artinya semua ini terjadi di atas kepentingan, teman-teman. Kalau tidak percaya silakan dicek sendiri ya. Misal yang paling dekat, kenapa kita kuliah misal? Ya karena ada kepentingan di sana. Kita perlu ilmu, orang tua kita, kepentingan orang tua kita, mereka perlu anaknya dapat gelar agar dianggap di masyarakat atau dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Artinya semua tetap di atas kepentingan. Pun demikian demokrasi. Demokrasi itu berdiri di atas kepentingan. Kepentingan siapa? Pertanyaannya kepentingan siapa? Kepentingan tentu kepentingan para pendirinya. Entah itu kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, atau kepentingan dari keresahannya melihat masyarakat dan lain sebagainya. Intinya semua terjadi atas kepentingan. Baik, itu mungkin mukadimah saja ya dari saya. Baik, sekarang kita berbicara realita ya. Kita melihat negeri kita aja sekarang. Sedang bagaimana Indonesia kita ini. Saya mungkin tidak perlu menyampaikan kebaikan-kebaikan atau prestasi-prestasi yang terjadi di kita sekarang di Indonesia. Karena itu ada sendiri timnya yang dari pemerintah yang menyampaikan itu, yang mensosialisasikan prestasi-prestasi tersebut. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pemindahan ibu kota itu tetap berjalan loh sampai sekarang. Sudah final ya bahasanya, tetap udah pasti pemindahan ibu kota itu. Nah, ini memakan dana yang cukup besar. Dana pembangunan ibu kota ya baru ini sekitar 486 triliun. Ini bukan uang kecil. Dan sekarang sepertinya agak-agak diam terkait isu ini. Mungkin karena terlalu banyak persoalan yang sedang dilirik oleh masyarakat di negeri ini ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa orang-orang di sana menyampaikan bahwa masih tetap berjalan terus, sementara sekarang sedang penggusuran gunung-gunung, pemerataan tanah gitu di sana. Ya, jadi itu sekitar 486 triliun dana yang dibutuhkan. Nah, karena ini adalah dana yang tidak sedikit, yang sangat besar, akhirnya gimana caranya biar bisa dana ini terpenuhi ya? Ya pemerintah tidak mungkin dong dari pajak semua itu. Hancur kita. Akhirnya pemerintah memancing investor-investor, mencari investor asing ya untuk menanam modal gitu di negeri ini. Jadi sekarang apa? Pemerintah sedang fokus mencari investor untuk banyak kepentingan ya. Nah, juga saya kira perlu kita ketahui bersama bahwa begini, pengamat ekonomi dari Indef itu mengatakan bahwa saat ini APBN mengalami defisit
Jadi sekarang APBN mengalami defisit yang kian diperlebar gitu. Bahkan lebih dari 5%. Nah, artinya begini teman-teman, sebelum saya lanjut yang ini tadi ya. Bahwa di samping masyarakat sedang menyampaikan aspirasinya ke negara, ke pemerintah, ke kita semua menyampaikan banyak yang protes dan lain-lain sebagainya tentang kebijakan pemerintah ini. Pemerintah itu nggak sedang istirahat gitu. Pemerintah sedang sibuk juga gitu. Sedang berusaha melihat yang terbaik. Mengusahakan yang terbaik. Nah, ini semua pembahasan kita sebelumnya ini adalah kita ini dalam zona yang tidak biasanya, kita dalam keadaan genting saya kira gitu. COVID-19 ini memaksa kita untuk beraktivitas di luar dari biasanya. Artinya mestinya perhatian pemerintah itu difokuskan benar-benar ke sana gitu. Bagaimana? Karena sebenarnya kita tuh udah tahu solusinya gimana. Tinggal kita ini di karantina, semua di karantina, tidak ada aktivitas. Tunggu minimal 2 minggu ya. 1 bulan lah, tunggu aja 1 bulan katakanlah. Itu insya Allah beres semua masalah. COVID ini udah berhenti penyebarannya. Kita beraktivitas normal lagi gitu. Cuman kan pemerintah tidak berani, tidak mau mengeluarkan anggaran untuk biaya itu. Artinya kalau kita di karantina kan otomatis pemerintah, negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, kebutuhan kita selama di karantina itu, karena kita kan nggak beraktivitas gitu. Nah, cuman pemerintah nggak berani atau ya tidak mau lah untuk demikian, untuk membiayai itu. Akhirnya dibuatlah kebijakan lain. Nah, ini tadi itu anggaran yang sangat besar itu sayang sekali gitu loh, kok enggak dialurkan ke kepentingan kita gitu, yang paling mendesak sekarang. Banyak nyawa yang melayang di COVID ini. Nah, nanti ada statement ya salah mereka sendiri, kenapa mereka masih berkeliaran gitu. Padahal pemerintah udah larang gitu. Ya mereka kan juga perlu makan. Kalau pemerintah melarang berkeliaran, kita di karantina, betul-betul pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kita. Bertemulah kemudian di antara dua kegentingan ini, ekonomi dan nyawa masyarakat, nyawa manusia, nyawa kita, yang kemudian menjadi menggelitik gitu. Kenapa pemerintah masih tetap menjalankan ini proyek pembangunan di calon ibu kota baru itu gitu. Padahal itu kan butuh dana terus. Dananya kan lumayan buat masyarakat, buat kita fokuskan dulu ke penanganan COVID ini. Nyawa ini masalahnya. Saya tentu tidak ingin mengatakan ini salah siapa atau menyalahkan siapa-siapa gitu. Ini bukan salah siapa-siapa ya. Cuman tetap ada yang salah. Bukan siapa tapi apa gitu. Apa yang salah. Saya nggak ingin mengatakan siapa. Jadi kembali lagi, kenapa pemerintah atau Jokowi ya meyakini bahwa yang benar untuk dia lakukan sekarang ini, yang dilakukan sekarang yang kita lihat. Karena kembali lagi tadi kepentingan itu. Jadi kalau ada pertanyaan yang sering terdengar, lebih penting mana sih? Pemindahan ibu kota atau nyawa masyarakat gitu? Jawabannya tergantung siapa yang akan menjawab, dan akan sangat tergantung dari kepentingannya dia gitu. So, kalau masyarakat semua selamat sejahtera, penting untungnya untuk dia apa, dan kalau proyek itu berjalan untungnya untuk dia apa, lebih besar mana gitu. Itu saya kira fakta yang terjadi sekarang. Namun tetap sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini bukan salah siapa-siapa, tapi tetap ada yang salah. Apa gitu yang salah. Jadi salahnya di apa. Berarti ada sesuatu yang bukan siapa. Dan saya ingin menyalahkan sistem. Kalau sistemnya benar, nggak mungkin akan terjadi seperti ini. Kenapa kemudian ada kebijakan-kebijakan yang
seakan-akan tidak berpihak. Ya karena sistem menghendaki demikian. Sistem memberikan peluang misal. Contoh lain misal kalau terjadi korupsi itu apakah yang salah itu adalah yang korupsi? Di sisi lain saya ingin mengatakan bukan. Wajar kan? Ini di sisi lain loh. Misal logikanya bahwa mereka kampanye mengeluarkan dana banyak banget tuh. Memang begitulah untuk menang harus banyak dana yang dikeluarkan. Nanti terpilih gajinya cuma berapa? Ya otomatis ya jalannya ya harus mengembalikan modal kan. Ya simpelnya ya korupsi, suap dan lain sebagainya. Apakah salah mereka yang seperti itu? Kan mereka ingin mengembalikan modal. Enggak kan berarti? Di sisi ini saya ingin mengatakan bahwa dia tidak salah. Dia melakukan hal yang manusiawi. Tepatnya saya ingin mengatakan bahwa yang salah adalah sistemnya, demokrasi ini. Demokrasi memberikan peluang hal-hal itu terjadi. Cobalah teman-teman lihat ada beberapa pelanggaran yang sering terjadi, misalnya tadi korupsi itu. Itu tersistematis, itu ketahuan, nanti jalan-jalannya demikian. Itu. Artinya memang yang salah sistemnya ya, menurut saya gitu. Karena yang terjadi ya yang namanya juga manusia ya, melakukan hal-hal yang manusiawi ya wajar gitu. Yang perlu di stop adalah sebenarnya kenapa dia melakukan hal demikian ya, karena ingin mengembalikan modal dan lain sebagainya. Jadi manusiawi banget. Akhirnya kesimpulannya kalau dari saya ya begitu. Sistemnya ini yang harus dibuat, bagaimana sistem itu mengatur agar tidak terjadi demikian. Itu kurang lebih dari saya, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bung Arif dengan pemaparan materi yang sangat luar biasa, dengan fakta dan data-data yang cukup akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari pemaparan tadi, dari fakta dan data yang dipaparkan tadi, maka timbul sebuah pertanyaan. Lantas apa solusi yang sebenarnya harus kita ambil? Solusi yang harus kita terapkan di negeri kita ini dan dunia pada umumnya, agar kebahagiaan baik secara moral maupun material bisa dirasakan oleh segenap masyarakat. Nah, apa solusi yang Bung Arif tawarkan untuk negara kita Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya sebagai solusi yang benar-benar solutif, solusi yang praktis bisa diterapkan dan dengan jaminan keberhasilannya? Silahkan dijawab Bung Arif. Baik Bung Fadil dan teman-temannya, kalau berbicara tentang solusi, saya kira sudah banyak yang menawarkan solusi-solusi. Tinggal bagaimana kita cerdas dengan teliti melihat sebenarnya yang mana yang layak untuk kita ambil. Dan saya ingin ingatkan, kita ini muslim. Kita harus mendasarkan sesuatu itu berdasarkan kepentingan Islam itu sendiri. Jadi untuk menilai mana yang benar dan yang baik, penilaian kita tergantung dari Islam kita. Jadi semua kepentingan kita tadi, karena kepentingan itu sangat penting ya. Jadi berdasarkan kepentingan semua kan, artinya ya kita benar-benar sebagai muslim ya, kepentingan kita harus di atas kepentingan agama kita gitu. Semua kepentingan kita ya berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Saya sekedar ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, kami adalah orang-orang yang Allah beri kemuliaan dengan Islam. Dan jika kami mencari kemuliaan yang lain selain daripada Islam, maka Allah akan menghinakan kami. Ya begitulah seorang muslim. Jadi benar-benar
kita harus belajar dari perkataan beliau bahwa kita ini umat Islam ini memang benar-benar sejarah kita yang menunjukkan bahwa mereka semua pendahulu-pendahulu kita itu dahulunya hina kehidupannya, penyembah patung lah, menyembah berhala lah, mereka yakini itulah sangat gila lah kalau kita pikirkan sekarang. Lalu kemudian perempuan-perempuannya mereka hinakan sekali gitu lah bahasanya. Datang Islam, mereka dimuliakan dengan Islam, diangkat derajatnya dengan Islam. Mereka yang sebelumnya orang-orang terbelakang menjadi orang-orang yang sangat modern, yang sangat dijadikan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan ya, umat muslim itu. Jadi kita dimuliakan dengan Islam. Nanti kalau kita benar-benar meninggalkan Islam lagi atau mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka tunggu Allah akan menghinakan kita. Berarti kepentingan kita tadi itu sebenarnya semua manusia tidak ada yang menginginkan kehinaan. Artinya semua ingin hidupnya mulia. Berarti bisa dibilang juga bahwa kepentingan kita itu bagaimana hidup kita mulia. Kenapa orang kemudian korupsi? Karena dia merasa ketika mungkin korupsi mendapatkan uang banyak, dia bisa mendapat kedudukan, akhirnya bisa mulia, bisa membeli kedudukan dan lain sebagainya, bisa membeli harta, mobil yang mewah. Akhirnya orang memuliakan dia dan lain sebagainya. Artinya kepentingan kita itu semuanya bisa jadi memang sama semua. Kita ingin mulia, hidup mulia. Tidak ada yang tentunya yang ingin hidup hina gitu. Cuman bagaimana kita memandang kemuliaan itu dan bagaimana kita memahaminya gitu. Itulah yang kemudian menjadikan kita berbeda dalam melangkah. Jadi saya kira memang semua kita sepakat sudah. Kita ingin hidup mulia. Kepentingan kita itu kita sama di situ. Berarti itu saya ingatkan bahwa kalau kita ingin mulia, kembali kepada Islam. Sistem kita tadi karena jadi penyebab utama, kita kembali ke sistem Islam. Islam sudah menunjukkan bagaimana caranya hidup bernegara, hidup dengan mengatur bagaimana kita hidup, berinteraksi dengan diri kita, berinteraksi dengan Tuhan kita, bagaimana hubungan kita berinteraksi dengan manusia yang lain gitu, bernegara dan lain sebagainya. Itu sudah diatur semua dalam Islam dan sudah ada buktinya, sejarahnya berapa ribu tahun itu, berabad-abad itu Islam memimpin dunia ini. Sistem Islam berlaku dan hidup dalam kemuliaan kita. Nantilah kalau kita benar-benar yakin, karena kita sebagai muslim ya harusnya memang yakin, tidak boleh tidak, bahwa kemuliaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan Islam itu. Jadi kembali lagi, jangan sampai kita mencari kemuliaan selain daripada Islam. Jadi kalau untuk solusi ya Islam, tentu Islam adalah solusi. Kalau tadi yang salah bukan siapa-siapa tapi apa itu adalah sistemnya, maka sistemnya harus diganti dengan sistem Islam. Insya Allah akan kemuliaan itu akan Allah berikan kepada kita. Saya kira begitu Bung Fadli dan teman-teman sekalian, dari saya yang sangat perlu banyak belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Bung Arif. Jawaban yang benar-benar memuaskan dan insya Allah membuka pikiran kita semua. Dan ternyata masalah yang kita hadapi sekarang ini, sebagaimana fakta dan data yang telah disampaikan, yang telah dipaparkan, telah juga diuraikan oleh Bung Arif tadi. Maka dapat kita simpulkan bahwa pangkal masalah kita benar sebagaimana orang-orang mengatakan bahwa pangkal masalah kita pada hari ini karena diterapkannya sistem demokrasi. Masalah kita mulai dari masalah yang remeh-temeh, masalah yang kecil, sampai masalah yang besar dan kompleks. Semuanya merupakan buah dari sistem demokrasi. Dan kesimpulannya, solusi yang harus kita ambil adalah tiada lain dan tiada bukan
baik secara keyakinan dan insya Allah akan menciptakan sebuah kenyataan bahwa hanya Islamlah yang bisa mengatasinya. Maka dari itu, kembali kepada sistem Islam merupakan satu-satunya solusi yang bisa kita terapkan. Dan tentunya Islam ini adalah serangkaian aturan yang bisa teraplikasikan dalam semua lapisan masyarakat, yang bisa diterapkan dan tentunya bisa mengatur segala jenis aspek kehidupan, baik dalam hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang kecil, sampai hal-hal yang besar dan kompleks yang tidak bisa diatur dengan baik oleh sistem demokrasi yang diterapkan sekarang. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seraya menghimbau kita agar kembali kepada Islam yang kafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kita dengan keyakinan kita, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian menyeru kita agar masuk dalam Islam secara kafah, masuk dalam Islam secara sempurna. Bukan hanya Islam dalam tataran kehidupan privat, Islam dalam tataran kehidupan kita masing-masing. Tetapi lebih dari itu, kita juga harus memegang Islam ini sebagai standar baku aturan dalam bernegara dengan turunan-turunannya, baik politik, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Dengan itu diharapkan negeri kita tercinta Indonesia khususnya dan dunia umumnya bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan tentunya mendapatkan ridha Allah di akhirat kelak. Mungkin demikian forum kita pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata dan salah ucap terkait fakta dan data yang kami sebutkan, mohon koreksinya. Untuk keberkahan forum ini, marilah kita menutupnya dengan sama-sama melisankan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billah fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.